Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini, burung api telah mencapai sebanyak 800 Downforce dalam kekuatan ofensifnya. Itu adalah binatang iblis kelas ilahi. King Sui tidak tahu apakah kekuatan ini dianggap kuat bagi Hellfire Phoenix, tetapi dia masih sudah puas dengannya. Dia telah lama mengetahui tentang manfaat yang dibawa oleh buah intan. Sayangnya, gajah naga bersisik emas dan binatang buas lainnya tidak bisa lagi memakannya. Semakin kuat seekor binatang dan semakin banyak bakat yang dimilikinya, semakin efektif buah intan setelah dikonsumsi. Akhirnya, King Sui mempunyai binatang iblis tingkat ilahi. Dia bisa mengatakan bahwa Hellfire Phoenix memiliki kekuatan yang layak. Tapi yang lebih hebat dari itu adalah kemampuannya untuk melawan serangan. Pada dasarnya, untuk saat ini, tanpa serangan paragonnya, King Sui tidak akan bisa menyakitinya. Suku Phoenix sama seperti anak manja surga dan bumi. Itu diberkati oleh makhluk mistik. Oleh karena itu, sekarang, King Sui dapat memanggil Hellfire Phoenix-nya tanpa rasa takut dalam pertempuran. King Sui belum memeriksa teknik surgawi ilahi. King Sui dengan cepat pergi untuk melihat mereka. 9 hantu pembantaian. Itu masih 9 hantu pembantaian. Nine Phantom Slaughter meningkatkan kecakapan merusak pengguna sebanyak 10 kali selama 15 menit. Di bawah kondisi 9 pembantaian hantu, energi yang harus dikonsumsi pengguna meningkat 10 kali lipat. Ini hanya bisa digunakan sekali sehari. King Sui tertegun. Ini adalah betapa menakutkannya teknik pertarungan Hellfire Phoenix. Dibandingkan dengan 9 hantu pembantaian, serangan paragon King Sui lebih kuat. Sayangnya, ini hanya bisa digunakan sekali. 9 pembantaian hantu di sisi lain, hanya berlangsung selama 15 menit. Namun, 15 menit sudah cukup untuk membuat banyak hal terjadi. 8.000 kekuatan Dao berlangsung selama 15 menit. Hanya kekuatan destruktif menakutkan macam apa yang akan mengarah pada hal ini. King Sui merasa puas. Hellfire Phoenix mengeluarkan kicauan bernada tinggi saat berputar di sekitar King Sui dari atas. Kehadirannya yang kuat bahkan menyebabkan gajah naga skala emas dan binatang guntur menjadi sangat tenang. Perbedaan kekuatan mereka terlalu signifikan. Selain itu, keterampilan tambahan yang disebut 9 hantu api juga telah ditambahkan ke gudang senjatanya. 9 hantu api itu mampu membakar segalanya, termasuk benda-benda yang mudah terbakar itu menjadi tidak ada. Membakar itu sendiri sudah menjadi kekuatan yang paling kuat. Itu mampu membakar segalanya. King Sui tidak pernah menguji apakah dia bisa membakar binatang pembunuh naga. Tapi sekarang, dari apa yang dia lihat, binatang pembunuh naga takut pada Hellfire Phoenix. Hellfire Phoenix saat ini mengandung 30% ki yang lebih ganas dan ganas dari sebelumnya. Meskipun demikian, King Sui juga benci berpisah dengannya. Entah bagaimana, dia bisa merasakan semacam hubungan antara dirinya dan burung Phoenix yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Hellfire Phoenix lahir di alam semesta. Tepat pada saat ini, tubuh laba-laba naga setan berkepala 8 juga mulai berubah. Cahaya metalik pada laba-laba naga iblis berkepala 8 semakin terang. Sepertinya melepaskan lingkaran cahaya dan aura kuat yang dipancarkannya naik dengan cepat. Tiba-tiba, King Sui memperhatikan petir yang berkumpul di udara. Dia tercengang. Ini karena ini adalah tanda-tanda kesengsaraan Dewa Semu yang akan datang. Saat ini, laba-laba naga setan berkepala 8 sedang menyambut kesengsaraan Dewa Semu yang terakhir. Jika bisa melewati ini, itu akan menjadi binatang iblis tingkat ilahi. King Sui tidak bisa mempercayai ini.
Itu karena dia merasa bahwa laba-laba naga setan berkepala 8 masih membutuhkan lebih banyak waktu sebelum bisa menjadi binatang iblis tingkat ilahi. Meskipun laba-laba naga setan berkepala 8 adalah binatang mutasi surga dan bumi, itu mungkin tidak menjadi keberadaan tingkat ilahi. Bahkan jika King Sui memiliki kemampuan, waktu masih dibutuhkan. Pohon buah berlian adalah akar spiritual dan buah intan adalah item yang dan spiritualitas ekstrim. Bagi beberapa orang yang terlahir dengan fisik yang unik, buah intan memiliki efek yang sangat hebat. King Sui sekarang merasa bahwa buah berlian harus menjadi benda spiritual terbesar untuk laba-laba naga setan berkepala 8. Semakin banyak awan guntur mulai berkumpul di langit dan segera petir menyambar, menandakan dimulainya kesengsaraan Dewa Semu. Saat ini, King Sui yakin bahwa binatang iblis ini, yang selalu dia yakini akan menjadi tingkat ilahi setelah gajah naga skala emas, akan mencapai terobosan ke tingkat ilahi. Namun, setelah beberapa saat, King Sui mengerutkan kening. Petir di langit sepertinya sedikit keras. Bahkan lebih dari apa yang pernah dialami Hellfire Phoenix sebelumnya. King Sui sekarang berpikir bahwa itu tampaknya sangat sulit bagi laba-laba naga setan berkepala 8 untuk melewati ini. Laba-laba naga setan berkepala 8 terus mengubah posisi 8 kepalanya untuk menghindari petir dan tubuh besarnya juga terus berubah bentuk juga. Selama periode waktu ini, tubuh laba-laba naga setan berkepala 8 terus menjadi lebih kuat. Demikian pula, petir yang turun dari langit juga terus meningkat dan menjadi lebih kuat. Siuh, duar, dum. Seiring waktu berlalu, puncak gunung besar jatuh di atas salah satu kepala laba-laba naga setan berkepala 8, menghancurkannya dalam prosesnya. 7 kepala yang tersisa dari laba-laba naga setan berkepala 8 melepaskan tangisan yang menyakitkan. King Sui merasa sangat robek dan mengambil langkah maju. Namun, pada saat itu, laba-laba naga setan berkepala 8 mengeluarkan teriakan lembut, menunjukkan King Sui untuk tidak mendekat. Meskipun suara laba-laba naga setan berkepala 8 tidak seperti suara anak-anak pada awalnya, itu masih suara seorang gadis muda. Itu terdengar seperti suara seorang gadis muda yang bahkan belum berusia 10 tahun. Karena suaranya, binatang iblis ini menjadi yang paling disayangi King Sui. Yang lainnya memiliki suara seperti logam atau suara seperti orang dewasa. Ketika mereka berkomunikasi melalui kesadaran mereka, hanya laba-laba naga setan berkepala 8 yang terdengar seperti anak kecil. Suara dapat memengaruhi kesan yang didapat orang lain. Jadi, ketika menjadi terlalu berbahaya, King Sui cenderung tidak memanggil laba-laba naga setan berkepala 8. Mendengar bahwa laba-laba naga setan berkepala 8 ingin menghentikannya, King Sui tidak dapat melanjutkan ke depan. Pada titik ini, laba-laba naga iblis berkepala 8 sudah mandi darah segar, tapi dia masih bertahan dengan kuat. Duar. Namun satu lagi kepalanya hancur dan King Sui merasakan tarikan di hatinya, merasakan sakit yang luar biasa untuknya. Namun, laba-laba naga setan berkepala 8 menolak untuk membiarkan dia membantunya. Bagaimanapun, saat King Sui mengambil tindakan, itu akan menjadi sangat berbahaya. Akan sangat sulit bahkan bagi King Sui untuk lolos tanpa cedera. Selanjutnya, 3 kepalanya dihancurkan. Sekarang, jumlahnya menjadi 5 kepala. Yang tersisa hanyalah 1 di tengah dan 2 di bawah. Ketiganya adalah kepala paling penting untuk laba-laba naga setan berkepala 8. Pada saat ini, laba-laba naga setan berkepala 8 sudah sangat lemah dan tubuhnya sedikit layu. Meski begitu, itu terus bertahan erat untuk menanggungnya. King Sui merasa sangat bertentangan. Penjinak binatang iblis adalah seperti kerabat mereka. Bagi King Sui, binatang iblisnya memiliki hubungan yang sama dengannya. Setelah melalui bertahun-tahun bersama dan dengan mereka dapat berkomunikasi melalui kesadaran mereka, King Sui tidak lagi memperlakukan mereka hanya sebagai binatang iblis. Duar. Tiba-tiba sambaran petir yang lebih besar menghantam. Bahkan King Sui tidak bisa bereaksi tepat waktu.
Itu mendarat di kepala terbesar di tengah, menghancurkannya sepenuhnya sampai tidak ada yang tersisa. Itu adalah kepala utama laba-laba naga setan berkepala 8. Tanpa itu, ada kemungkinan besar dia mati. Itu adalah kepala naga emas. King Sui mengepalkan tinjunya dengan erat, merasa sangat khawatir. Saat ini, hatinya sakit saat dia melihat laba-laba naga setan berkepala 8 masih berjuang dengan 2 kepalanya yang tersisa. Dia berencana menyelamatkannya, terlepas dari biayanya, bahkan jika itu hanya akan menjadi binatang iblis biasa di masa depan. Wosh! Pada saat itu, laba-laba naga setan berkepala 8 tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang eksplosif dan cemerlang. 2 kepala naga emas tumbuh dari posisi semula, tampak agung tetapi tidak menyeramkan. Dipoles, tetapi dengan sedikit ketajaman. Kemudian, hal-hal berubah secara drastis saat ia tumbuh menjadi 5 kepala lagi. Namun, ini bukanlah kepala naga yang sama. Sekarang memiliki 9 kepala. Laba-laba naga setan berkepala 9. Untuk berpikir bahwa itu telah menjadi laba-laba naga setan berkepala 9. King Sui tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Sejujurnya, dia berpikir bahwa jika laba-laba naga setan berkepala 8 menjadi laba-laba naga setan berkepala 9, itu mungkin telah memasuki tingkat ilahi. Namun, itu hanyalah sebuah pikiran. Dia sebenarnya tidak berharap hari ini akan datang secepat ini. Apalagi, itu adalah episode yang sangat berbahaya. Tampaknya pepatah, rejeki datang setelah mengatasi bencana besar, itu benar adanya. The False God Tribulation sudah mulai melemah. Berikutnya, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi. Laba-laba naga setan berkepala 9 telah berubah menjadi bentuk seorang gadis kecil. Seorang gadis kecil yang cantik berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Dia mengenakan baju perang, transformasi formulir, itu bahkan melalui transformasi bentuk. Di antara binatang iblis yang merupakan iblis abadi, ada beberapa dari mereka yang bisa menjalani transformasi bentuk. Itu berbeda dari apa yang bisa dilakukan Putri Duyung. Putri Duyung dan Drakainas memiliki garis keturunan yang dekat dengan manusia dan tidak peduli siapa yang mendekat, mereka akan tetap dalam bentuk manusia. Namun, mereka adalah makhluk laut. Transformasi bentuk adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh binatang iblis manapun, tetapi itu mengharuskan mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Selain itu, mereka juga perlu melakukan kontak dengan semacam dao surgawi. Oleh karena itu, banyak faktor dalam situasi saat ini telah menggulingkan penilaian King Sui sebelumnya. Orang-orang yang paling terlihat dalam transformasi bentuk mereka adalah para naga. Dikatakan bahwa naga, yang berada di tingkat ilahi, semuanya dapat menjalani transformasi bentuk. Itu adalah teknik surgawi ilahi yang dimiliki semua naga. Bagaimanapun, tubuh besar mereka cenderung membuat hal-hal tidak nyaman bagi mereka. Selain naga, ada juga banyak suku kuat yang dapat menjalani transformasi bentuk setelah mencapai tingkat ilahi. Sebagian besar binatang iblis, setelah mencapai tingkat ilahi di tingkat iblis abadi, akan dapat mengubah ukuran tubuh mereka. King Sui memikirkan Hellfire Phoenix dan bertanya-tanya mengapa tidak mengalami transformasi bentuk apapun. Dia berspekulasi apakah itu karena itu tidak bisa atau hanya karena tidak melakukannya. Gadis kecil itu sangat asing dengan King Sui. Namun, saat dia melihat King Sui, dia berlari dengan gembira dan berteriak, "Ayah!" King Sui tercengang. Suaranya terdengar persis sama seperti ketika mereka bertukar pikiran melalui kesadaran mereka. Biasanya, akan terasa seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan seorang anak yang tidak mengetahui banyak hal tetapi dapat merasakan bahaya secara naluriah. Lama kemudian, King Sui tersenyum pahit dan kemudian melihat ke Hellfire Phoenix. "Kamu juga harus menjalani transformasi bentuk agar aku bisa melihatnya," ucap King Sui kepada burung api. Hellfire Phoenix kemudian mengubah tubuh besarnya dan seorang pemuda tampan muncul. Dia memiliki ciri khas dan tampak dingin. Dia mengenakan satu set pakaian pertempuran hitam pekat dan berkata kepada King Sui, "Tuan,
ucap burung api dengan sangat hormat. King Sui sekarang mengerti. Tanpa disadari, Hellfire Phoenix telah berhenti melekat pada King Sui seperti yang dilakukan burung api. Seharusnya bisa menjalani transformasi formulir. Dialah yang telah mengabaikan ini. Jangan terlalu sopan, Anda bisa memanggil saya King Sui. King Sui berkata sambil tersenyum. Bos, biar aku memanggilmu bos. Hellfire Phoenix memikirkannya dan berkata. King Sui tercengang. Dia tidak menyangka Hellfire Phoenix mengetahui bentuk panggilan ini. Sejujurnya, King Sui cukup puas setelah mendengar itu. Dia terkekeh dan berkata, baiklah, terserah kamu. Lalu bagaimana saya harus memanggil Anda? Ucap King Sui tersenyum. Bos bisa memanggilku Dark Phoenix. King Sui setuju. Dia kemudian berbalik dan memperhatikan bahwa laba-laba naga setan berkepala 9 akan menangis. King Sui melihat gadis ini dan teringat bahwa dia telah mengabaikannya sebelumnya juga. Dia dengan cepat pergi untuk meraih tangannya. Dark Phoenix adalah seorang pria yang cukup umur. King Sui merasa bahwa dia lebih seperti saudara laki-laki. Dark Phoenix lahir di alam Valet jadi immortal, yang terkait erat dengan garis keturunan King Ming. King Ming merasa bahwa sekarang, dia bisa dianggap bersaudara dengan Dark Phoenix. Namun, berbeda untuk gadis ini. Setelah dia menjalani transformasi bentuk, dia menjadi seorang gadis kecil. Baik kecerdasan maupun penampilannya seperti seorang gadis kecil. Meskipun dia telah memanggilnya ayah sebelumnya, dia tidak merasa tidak bahagia. Nak, kamu dipanggil apa? King Sui tersenyum dan meraih tangannya sambil bertanya. Panggil aku Long Suer. King Sui merasa bahwa nama ini juga sangat sederhana. Baru saat itulah King Sui melihat kemampuannya. Kekuatan fisiknya telah mencapai 20.000 matahari. King Sui tercengang. Laba-laba naga iblis berkepala 9, atau lebih tepatnya, Suer panjang sebenarnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, dia memiliki 9 kepala. Jika Long Suer akan bertempur, apakah dia akan terus berada dalam tubuh kecil ini atau tubuh besarnya dari sebelumnya? 5 Key Origin, teknik pertempuran bawaan naga setan berkepala 9. Secara permanen meningkatkan kekuatan fisiknya hingga 100 kali lipat dengan penipisan 0. King Sui tidak merasa aneh bahwa tidak ada perubahan pada 5 asal Ki. Tak satu pun dari teknik pertempuran Hellfire Phoenix telah melampaui 100 kali lipat. Oleh karena itu, sangatlah normal bagi Long Suer untuk tidak mencapai terobosan apapun di area ini. Jaring racun korosif, serangan jaring laba-laba naga berkepala 9 yang memiliki racun korosif dan lengket yang kuat. Jaring ini sangat kuat sehingga akan sulit untuk memotongnya dengan pisau. Kerusakan yang disebabkan oleh jaring racun akan menjadi 80 kali lipat dari kerusakan fisik. Poison Silk Entanglement, laba-laba naga setan berkepala 9 dapat menembakkan benang sutra beracun. Serangan ini memiliki jangkauan 20.000 meter dan bisa digunakan untuk menyerang dan melibatkan target. Kecepatannya juga sangat cepat dan juga sangat beracun dan lengket. Kekuatan menyerang 100 kali lebih kuat daripada serangan fisik. Jaraknya telah meningkat sedikit dan peningkatan kekuatan menyerang bahkan lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ultimate Spider Swarm, kemampuan unik dari Raja Binatang Iblis. Subjeknya yang kuat akan bisa menyerang bersama dengannya. Subjek paling banyak bisa berevolusi menjadi laba-laba setan berkepala 8 dengan kemungkinan laba-laba iblis bermutasi khusus muncul. Laba-laba iblis di sekitarnya sekarang bisa berevolusi menjadi laba-laba setan berkepala 8. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Sebelumnya, mereka hanya bisa berevolusi menjadi laba-laba setan berkepala 6. Flying Spider Silk, teknik pertempuran pasif, tanpa penipisan. Kecepatan ditingkatkan secara permanen sebanyak 80 kali. Ketajaman, 8 kaki laba-laba setan berkepala 7 sangat tajam. Mereka membawa toksisitas tinggi dan kemampuan penetrasi. Perisai tangguh, pertahanan laba-laba setan berkepala 7 sangat kuat. Demonic Spider Dragon Head, teknik pertempuran pasif. Meningkatkan ketangguhan dan ketajaman laba-laba setan berkepala 7,
serta kekokohan, kekakuan, dan toksisitas jaringnya sebanyak 100 kali lipat. Selain itu, meningkatkan kecakapan menyerang, daya tahan, dan keberlanjutan sebanyak 50 kali lipat. 0 depresi. Benang laba-laba ilahi meningkatkan semua kemampuan laba-laba naga setan berkepala 9 sebanyak 10 kali lipat. Toksisitas dan ketangguhan laba-laba naga setan berkepala 9, serta kelengketan dan ketajaman benang laba-laba serta kontrol benang laba-laba meningkat 10 kali lipat. Orang yang datang kemudian menyusul dan melampaui yang sebelumnya. Saat ini, laba-laba naga setan berkepala 9 sama sekali tidak kalah dengan Hellfire Phoenix. Laba-laba naga setan berkepala 9 sekarang telah mencapai kekuatan 1000 kekuatan Dao. Pertahanan dan ketahanannya terhadap serangan bahkan lebih menakutkan. Selain itu, toksisitasnya sendiri, serta toksisitas dan lengketnya benang laba-laba, sangat menakutkan. King Sui memandang Dark Phoenix dan Long Zuer yang keduanya berada di sampingnya, merasa sangat aneh. Apalagi, gadis ini memanggilnya ayah. Dia sendiri memiliki cukup banyak anak dan satu lagi tidak masalah. Bagaimanapun, bagi seorang penjinak binatang, binatang buas mereka yang dijinakkan seperti anak mereka sendiri. Hal utama adalah kendalinya. Benang laba-labanya pasti bisa membuat pembudidaya dengan tingkat yang sama tidak berdaya dan sangat ngeri. Sebelumnya, King Sui tidak memiliki kesempatan untuk merasa bahagia tentang laba-laba naga iblis menjadi binatang iblis tingkat ilahi. Sekarang bahkan Long Zuer telah menjadi binatang iblis tingkat ilahi, itu benar-benar berkah ganda. Setelah menjalani transformasi bentuk, kecerdasan spiritual binatang iblis akan meningkat pesat. Sekarang, baik Dark Phoenix dan Long Zuer tidak lagi bersedia untuk tetap tinggal di alam Valet Jade Immortal. Namun, mereka masih akan kembali ke alam Valet Jade Immortal saat mereka istirahat. Bagaimanapun, manfaat tinggal di alam itu luar biasa. Baik Dark Phoenix dan Long Zuer dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam Valet Jade Immortal. Ini adalah perintah yang telah ditetapkan King Sui. Bagaimanapun, dia memiliki banyak binatang iblis dan tidak mungkin dia bisa memanggil mereka keluar dari manapun tempatnya. Karena itu, dia memiliki kemampuan ini. Alasan King Sui menetapkan aturan seperti itu adalah karena dia tidak ingin mereka berdua menghalangi gaya hidup dan kebiasaan normalnya. Keesokan harinya, King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal, masih merasa sangat bersemangat. Segala sesuatunya berkembang dengan cara terbaik. The Dark Phoenix tidak terbiasa bergaul dengan orang-orang dan tidak pergi dengan King Sui. Saat ini, Dark Phoenix bebas pergi sendiri karena tidak lagi perlu dikendalikan oleh King Sui. Alam Valet Jade Immortal sekarang lebih seperti rumah dan area budidayanya. Itu juga hubungan yang tidak dapat didefinisikan antara dirinya dan King Ming. Saat itu, King Sui telah menodai Liontin Yin yang dengan darahnya. Jadi, mendapatkan harta karun yang luar biasa ini. The Dark Phoenix lahir dari alam Valet Jade Immortal dan sangat normal bagi mereka untuk merasa bahwa mereka terhubung oleh darah. Meskipun Dark Phoenix tidak keluar, Long Zuer telah mengikuti King Sui. Ketika yang lain melihat Long Zuer, mereka semua terkejut. Tidak ada yang tahu dari mana asal gadis cantik dan cantik ini. Baik Tante Lingyan dan Qin King memandang King Sui dengan heran. Dia tersenyum dan berkata, "Ini putri kita." Dia tidak merinci apakah itu milik Tante Lingyan atau Qin King, atau apakah anak itu milik salah satu dari mereka. Bahkan bisa dikatakan sebagai milik Tante Lingyan. King Sui menepuk kepala Long Zuer. Tidak ada cara baginya untuk menyembunyikan ini dari mereka. Selain Yunyang, semua wanita lain tahu bahwa Long Zuer adalah binatang iblis yang telah mengalami transformasi bentuk. Setelah melalui ini, kecuali jika diminta untuk mengambil wujud binatang, dia akan menghabiskan sisa waktunya dalam wujud manusia. Setelah mengetahui bahwa gadis kecil ini sudah menjadi dewa, beberapa wanita semua memandang Long Zuer dengan takjub, tidak dapat percaya bahwa itu adalah kebenaran. Tante Lingyan dan Qin King bukanlah wanita biasa dan tahu tentang transformasi bentuk untuk binatang iblis.
Setelah binatang iblis melalui proses ini, kecerdasan spiritual mereka akan meningkat pesat dan mereka bisa dikatakan sebagai makhluk immortal demons yang hebat, tidak berbeda dengan manusia. Hal yang paling canggung bagi mereka adalah Longzuer memanggil mereka berdua sebagai ibu. Kedua wanita itu memandang King Sui dengan aneh dan dia tersenyum pahit sebagai tanggapan, tidak memberikan penjelasan apapun. Dia tidak mengajari Longzuer melakukan ini, tetapi tidak akan ada orang yang akan mempercayainya jika dia mengatakan ini. Meski begitu, kedua wanita itu dengan senang hati menerima putri yang kuat ini. King Sui mengobrol panjang dengannya di alam Valet Jade Immortal. Bagaimanapun juga, pada dasarnya dia menghabiskan waktu sekitar 3 bulan untuk berbicara dengan Dark Phoenix dan Longzuer. Agar mereka terbiasa dengan dunia ini dan dengan orang-orang di sekitar King Sui, mereka harus hidup seperti manusia. Sejak saat mereka mengalami transformasi bentuk dan kecerdasan mereka meningkat, mereka telah terbebas dari kesadaran binatang iblis yang mereka miliki di masa lalu. Saat ini, kesadaran mereka adalah milik manusia. King dan yang lainnya pergi bersama dengan Longzuer. King Sui ingin membantu Tantai Lingyan dan mereka berdua menggunakan 9 langkah benua untuk tiba di daerah pegunungan yang indah dan indah. King Sui telah secara acak memilih arah untuk menggunakan 9 benua langkah masuk. Selain itu, jarak yang ditempuh hanya 2/3 dari jarak yang biasanya dia tempuh dengan 9 benua langkah. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat ini. King telah menggunakan buah berlian sebelumnya dan dengan demikian tidak bergabung dengan mereka kali ini. Alasan King Sui datang ke sini adalah untuk membiarkan Tantai Lingyan menggunakan buah berlian kali ini. Belum lama ini kekuatan Tantai Lingyan meningkat, jadi King Sui tidak yakin apakah dia bisa membantunya mencapai terobosan dengan lancar. Berdasarkan tingkat kultivasinya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mencapai terobosan ke tingkat ilahi? King Sui meraih tangannya dan berjalan-jalan santai melintasi pegunungan. Saya merasa sangat baik. Tantai Lingyan melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, apa kau sudah berpikir untuk memindahkan istana Raja Iblis ke benua Haohan? King Sui tersenyum dan berkata, saya akan mempertimbangkannya setelah kultivasi saya mencapai terobosan ke tingkat ilahi. Tantai Lingyan memikirkannya dan berkata, King Sui mengencangkan cengkeramannya di tangannya, kamu akan menjadi dewa hari ini. Tantai Lingyan memandang King Sui, merasa sekali lagi, pria ini adalah seseorang yang tidak benar-benar dia kenal. Kemunculan Longzuer yang tiba-tiba memberinya perasaan yang lebih kuat bahwa pria ini tak terduga dan memiliki kemampuan yang aneh. Kamu tidak percaya padaku? King Sui tersenyum dan menatap Tantai Lingyan yang tercengang. Aku sedikit percaya. Mengapa kamu tidak mempercayai priamu? King Sui mengatakan ini dengan sangat hati-hati. Dia harus berhati-hati dengan tingkat leluconnya dengan Tantai Lingyan karena mereka cenderung bersifat menyelidik. Tantai Lingyan sepertinya tidak memperhatikan niat King Sui untuk memanfaatkannya secara lisan, tetapi dia masih memalingkan muka, merasa sedikit malu. Sebelum yang lain, dia dan King Sui adalah suami dan istri, dan dalam ingatannya, mereka pernah memiliki kontak terdekat. Namun, keduanya sebenarnya bukan suami dan istri dan paling banyak hanya akan berpegangan tangan. King Sui mengeluarkan buah berlian, buah suci surga dan bumi. Saat itu, Goldback Bear King telah terbunuh sebelum bisa mendapatkannya. Jika tidak, itu sangat ringan untuk mencapai terobosan setelah mengambil buah berlian ini. Ini akan memiliki peluang tinggi untuk menjadi binatang iblis tingkat ilahi di masa depan. Bagaimanapun, efek dari Goldback Bear King mengambil buah berlian jauh lebih besar daripada jika orang biasa atau binatang iblis lainnya mengambilnya. Ambil ini. 1 untuk dirimu dan 1 untuk kura-kura tua. Penyu tua itu adalah senior Tantai Lingyan, dan hanya selangkah lagi dari Divine Grade. Langkah ini mungkin benar-benar menjadi batasan bagi penyu tua. Itu karena sudah sangat tua. Meski begitu, umur kura-kura sangatlah panjang. Oleh karena itu, ia masih memiliki umur yang sangat panjang.
Hanya saja akan sangat sulit bagi budidayanya untuk berkembang lebih jauh kecuali bisa menembus penghalang sebelumnya. Buah berlian adalah benda suci yang paling cocok untuk kura-kura tua, dan bahkan mungkin lebih dari itu untuk raja beruang punggung emas. King Sui sangat menghormati kura-kura tua itu. Tidak peduli apa, itu telah melakukan banyak hal untuk Tantai Lingyan dan meskipun tidak mengalami transformasi bentuk, ia memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan dengan binatang iblis lainnya. King Sui membantu menjaga Tantai Lingyan dan kura-kura tua itu. Tidak ada keraguan bahwa penyu tua itu akan mencapai terobosan. Dalam keadaan normal, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Tantai Lingyan juga. Namun, karena mereka dekat dengannya, wajar jika King Sui merasa khawatir. King Sui sangat jelas tentang betapa berharganya buah berlian, terutama terhadap binatang iblis. Baik Phoenix gelap dan Zuer panjang adalah contoh terbaik untuk ini. Buahnya juga memiliki manfaat yang besar bagi manusia. Namun, apakah Tantai Lingyan dapat mencapai terobosan atau tidak adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan oleh King Sui. Seiring berjalannya waktu, kura-kura tua itu adalah yang pertama menunjukkan reaksi. Warna biru kuno pada cangkangnya dan cetakan di atasnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Kura-kura tua itu berada jauh dari King Sui. Itu berukuran besar dan pasti akan mencapai terobosan dan membawa kesengsaraan dewa semu. Oleh karena itu normal untuk berada jauh dari King Sui. Petir dan awan petir telah memenuhi seluruh langit. King Sui tidak pernah tahu dengan pasti apa tingkat budidaya kura-kura tua itu. Dia hanya tahu bahwa itu sangat kuat. Di lain waktu, King Sui juga memberinya banyak bantuan, tetapi mereka semua diteruskan melalui Tantai Lingyan. Duar-duar-duar, petir terus menerjang, mengenai kura-kura tua itu. Namun, jejak biru pada cangkangnya menyerapnya dengan cepat. Bahkan jika itu tidak bisa menyerap kekuatan, itu akan mampu menangkis beberapa dari mereka, mencegah tubuh menerima kerusakan lebih lanjut. Groar. Lama kemudian, teriakan yang seperti raungan atau raungan naga terdengar. Petir di langit berhamburan dan aura kura-kura tua itu dilepaskan secara eksplosif. Seolah-olah mereka telah dilepaskan dari dalam tubuhnya dan aura yang kuat bahkan membuat King Sui tercengang. Kura-kura tua yang besar menghilang, dan seorang lelaki tua berdiri di sana. Orang tua itu tampak sangat tua, namun terlihat sangat segar dan memiliki tubuh yang kuat. Wajahnya yang ramah membuatnya sangat mudah bagi orang untuk mendekatinya. Transformasi formulir. Kura-kura tua itu pasti dianggap sebagai binatang iblis yang telah mengalami transformasi bentuk pada usia yang sangat tua. Dalam keadaan normal, itu tidak akan bisa melalui proses ini. Namun, ia berhasil mencapai terobosan ke tingkat ilahi dengan bantuan buah berlian, menjadi dewa. Tidak ada perbedaan antara binatang iblis dan manusia di tingkat dewa. Namun, jika sebelumnya ada koneksi yang terbentuk, koneksi tersebut tidak akan terputus. Misalnya, antara penjinak binatang iblis dan binatang iblis mereka, bahkan jika penjinak binatang menjalani transformasi bentuk, mereka akan tetap mempertahankan koneksi ke penjinak binatang mereka. Dalam pertempuran, kebanyakan dari mereka akan berada dalam wujud binatang buas, di mana mereka bisa melepaskan kehebatan mereka hingga batasnya. Bahkan jika mereka bertarung dalam wujud binatang buas mereka, karena tingkat kecerdasan mereka telah dinaikkan, itu tidak akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, ini berarti mereka akan memiliki kekuatan pertempuran yang jauh lebih besar. Setelah binatang iblis menjalani transformasi bentuk dan memiliki kecerdasan spiritual yang kuat, mereka akan menjadi lebih kuat dari manusia. Banyak sekte abadi telah didirikan oleh binatang iblis yang telah mengalami transformasi bentuk. King Sui kemudian memikirkan 5 sekte abadi harimau. Mungkinkah 5 sekte abadi harimau telah didirikan oleh binatang iblis yang telah mengalami transformasi bentuk? Mungkinkah itu diturunkan oleh keturunan binatang iblis yang telah mengalami transformasi bentuk? Namun, King Sui tidak memikirkan ini lagi. Dia akan punya waktu untuk memikirkan ini di masa depan. Saat ini,
dia sangat senang karena kura-kura tua itu telah menjadi dewa. Ini adalah dukungan Tantai Lingyan dan di hati Tantai Lingyan, kura-kura tua ini telah mengambil bagian yang sangat besar. Orang tua itu berjalan menuju King Sui, tersenyum ramah dan tidak tampak terlalu terkejut. Ini memberi King Sui kejutan. Tidak peduli siapa itu, sangat sulit bagi seseorang untuk tetap tenang setelah mencapai terobosan ke tingkat ilahi. Namun, King Sui dapat merasakan bahwa ketenangan kura-kura tua itu bukanlah kepura-puraan. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata karena kesopanan. King Sui, Anda dan gadis Tantai Lingyan ditakdirkan untuk tidak berpisah. Ketika kura-kura tua itu mengatakan ini, dia sangat senang. Tuan tua, hal-hal tampaknya tidak semudah itu. Aku hanya berharap dia bisa merasa bahagia lebih awal. Saat ada kemauan, di situ ada jalan. Ayo pergi dan lihat gadis Yan. King Sui tersenyum, mengangguk saat dia pergi dengan kura-kura tua itu untuk melihat kondisi Tantai Lingyan. Saat ini, Tantai Lingyan belum menyebabkan kesengsaraan Dewa Semu. Dia masih melayang di udara saat dia mengendalikan kekuatan di tubuhnya. Ada darah Raja Iblis di dalam tubuh Tantai Lingyan dan ini adalah hal yang paling dikhawatirkan King Sui. Dia sangat takut darah Raja Iblis di tubuhnya akan berhasil terbangun. Jika itu terjadi, mungkin bukan hal yang baik baginya untuk mencapai terobosan ke tingkat dewa. Namun, ada buah intan sekarang. Kemampuan Tantai Lingyan harus mencapai tingkat ilahi cepat atau lambat, dan jika dia sepenuhnya mengandalkan darah Raja Iblis di tubuhnya, itu mungkin masalah yang lebih besar. Buah intan adalah buah suci langit dan bumi dan sepertinya lebih bermanfaat daripada berbahaya. Buah suci harus mampu menekan darah Raja Iblis di tubuhnya. Selain itu, dia tidak seperti orang lain yang mewarisi warisan Raja Iblis. Dia berharap bisa keluar dari pengaruh darah Raja Iblis. Faktanya, ada sekelompok kecil penerus Raja Iblis di dunia ini yang telah berhasil menjaga sifat bawaan mereka sepenuhnya terkendali melalui kemauan mereka sendiri. Namun, lebih banyak dari mereka yang secara bertahap dipengaruhi oleh darah Raja Iblis dan sedikit banyak sifat mereka akan terpengaruh. Selama periode waktu ini, orang-orang dan binatang iblis di sekitar King Sui telah mencapai tingkat ilahi secara bertahap. Bahkan King Sui merasa ini sulit dipercaya, namun itulah kebenarannya. Garis keturunan dirangsang dan buah intan menjadi matang. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa wanita dan binatang iblis semuanya telah mencapai tingkat puncak dan hanya selangkah lagi dari tingkat ilahi. Namun, kasus dengan laba-laba naga setan berkepala 9 datang sebagai kejutan terbesar. King Sui tidak tahu apakah dia harus merasa bahagia atau khawatir ketika dia melihat awan petir mulai berkumpul di langit. Dia benar-benar takut begitu Tantai Lingyan mencapai terobosan, sifatnya akan berubah secara drastis. Dia akan benar-benar merasa bingung. Saat ini, hubungan antara King Sui dan Tantai Lingyan jauh berbeda dari sebelumnya. Jika ingin kembali ke keadaan saat itu setelah dia mencapai terobosan, King Sui tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, sedikit cahaya merah melintas di tubuh Tantai Lingyan sementara sepasang mata indah berwarna merah terang tiba-tiba terbuka. Seolah-olah pancaran dingin dan haus darah telah keluar. Pada saat itu, King Sui tercengang. Dia belum pernah melihat tatapan seperti ini sebelumnya, di mana ada perasaan yang tak terlukiskan dalam kedinginan itu. Itu adalah salah satu yang haus darah dan penuh kebanggaan yang membuat jantung King Sui berdetak kencang. Pada saat itu, petir di langit jatuh dengan tiba-tiba. Tantai Lingyan berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali, membiarkan petir terus menyerangnya. Tubuhnya tampak sangat kuat dan tidak menahan satupun petir yang menimpanya. Kekuatannya meningkat pada tingkat yang menakutkan dan kecepatannya meningkat bahkan membuat King Sui tercengang. Dum! Tiba-tiba, tubuh Tantai Lingyan sepertinya melepaskan aura dalam jumlah besar dan petir di langit tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Hanya seorang wanita yang sangat berkepala dingin dan cantik yang berdiri di sana, memancarkan aura yang sangat dingin dan tajam. Matanya sudah kembali seperti semula, tapi masih terlihat sangat keren.
Saat itu, cahaya keemasan samar melintas di tubuhnya. Cahaya redup ini seperti matahari musim dingin, tidak hanya menyebabkan aura Tantai Lingyan berubah secara drastis tetapi bahkan King Sui dan kura-kura tua itu tampaknya sedikit terpengaruh. Dia memandang King Sui dan kura-kura tua itu, dan saat matanya bersinar, dia muncul di samping mereka dengan sekejap, mengenakan sedikit senyum alami. King Sui tercengang sekali lagi. Sebelumnya, dia merasa bahwa sifatnya mungkin berubah secara drastis tetapi sepertinya dia terlalu khawatir. Ini harus dikaitkan dengan cahaya keemasan itu. King Sui memandang ke arah itu dengan teknik penglihatan surgawi dan segera mengerti. Buah intan. Itu adalah efek dari buah intan. Dia juga seorang dewa sekarang dan yang membuat King Sui bahagia adalah bahwa roh keilahiannya adalah buah Dao Chaos primordial. Itu bisa menahan dan mengendalikan darah Raja Iblis. King Sui tidak bisa lebih bahagia lagi. Meskipun Tantai Lingyan akan menuju ke Sekte 5 Harimau Abadi, ini bukan yang paling dia khawatirkan. Apa yang benar-benar dia khawatirkan adalah darah Raja Iblis. Dia takut darah Raja Iblisnya akan lepas kendali. Jika itu terjadi, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Darah Raja Iblis adalah keberadaan yang kuat, tetapi itu juga bisa dikendalikan. Hanya saja tidak banyak orang yang mampu melakukannya dan apakah Tantai Lingyan dapat melakukannya atau tidak jelas. Namun, King Sui menghela nafas lega. Keberadaan buah Dao Primordial Chaos memungkinkan Tantai Lingyan, yang memiliki warisan Raja Iblis, meningkat pesat. Namun, kondisi mentalnya tidak akan terpengaruh. Dapat dikatakan bahwa dia mendapatkan kesepakatan yang sangat bagus dari ini. Tuan tua, Anda telah mengalami transformasi formulir. Tantai Lingyan sangat senang. Di dalam hatinya, kura-kura tua itu adalah kerabatnya, seseorang yang paling dia percayai, dan seseorang yang bisa dia ajak bicara. Itu semua berkat King Sui. Hari ini adalah hari yang patut dirayakan. Anda mengobrol dengan King Sui. Aku akan pergi membuat persiapan untuk merayakannya. Kura-kura tua itu hanya ingin membiarkan King Sui dan Tantai Lingyan punya waktu sendiri untuk berbicara. King Sui dan Tantai Lingyan tidak mengatakan apa-apa sampai kura-kura tua itu menghilang dari tempatnya. King Sui, saya benar-benar telah menjadi dewa. Tantai Lingyan tersenyum dan menatap King Sui. Saat ini, King Sui merasa aura dingin dari Tantai Lingyan telah berkurang banyak. Meskipun dia masih terlihat sangat keren, dia lebih banyak tersenyum sekarang. Kapan suami Anda pernah berbohong kepada Anda sebelumnya? Seperti apa kekuatanmu sekarang? King Sui tersenyum dan berkata. Tantai Lingyan tampaknya tidak memahami niat tersembunyi untuk memanfaatkannya dalam kata-kata King Sui, dan dia tersenyum tipis, sekitar 1800 kekuatan Dao. Ini adalah keuntungan bagi orang-orang yang memiliki warisan Raja Iblis. Bahkan King Sui merasa bahwa warisan Raja Iblis sangat kuat. Mereka yang memiliki darah Raja Iblis bisa menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Namun, ada juga kerugiannya, yaitu mereka dapat dikendalikan oleh darah Raja Iblis, perlahan-lahan mengalami perubahan karakter mereka, dan kehilangan diri di dalamnya. Fondasi mereka tidak akan kuat. Itu tidak sama untuk Tantai Lingyan. King Sui selalu membantunya untuk memperkuat fondasinya dan memelihara konstitusinya. Selain itu, roh keilahiannya adalah buah primordial Chaos Dao yang kuat. Dia benar-benar mendapat manfaat besar dari ini dan bisa membuang sebagian besar orang yang memiliki warisan Raja Iblis atau warisan Dewa Pertempuran jauh di belakangnya. Saya sekarang lega. Aku benar-benar takut kau akan kembali seperti dulu. King Sui berkata dengan emosi yang luar biasa. Mendengar itu, hati Tantai Lingyan menghangat. Itu tidak akan terjadi lagi. Aku juga lega. Tetaplah di kota Linhai untuk beberapa waktu. Aku akan bersamamu. Benar, bukankah kamu bertanya padaku tentang istana Raja Iblis? Saya berencana untuk memindahkannya ke benua Haohan. Menurutmu kemana saya harus memindahkannya? Tantai Lingyan memikirkannya dan bertanya. King Sui menggelengkan kepalanya. Kamu kuat sekarang, tapi yang lain masih sedikit lemah.
Meskipun masih sangat sedikit dewa di benua Haohan, saya rasa Anda tidak boleh terlalu jauh ke benua Haohan. Mungkin baik bagi Anda untuk memindahkannya ke kota Linhai atau dekat dinasti Qing besar. Anda juga akan lebih dekat dengan Sister King. Saya juga memikirkan hal yang sama. Sekarang, Sister King sudah menjadi wakil nyonya istana dari Istana Raja Iblis. Tantai Lingyan tersenyum dan berkata, "Karena kamu adalah milikku, apakah Istana Raja Iblis juga milikku?" Tantai Lingyan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, tetapi dia juga tidak tampak marah. Dia terus melihat King Sui, yang pada akhirnya menyebabkan dia merasa sedikit malu. Dia mengusap hidungnya dan menyeringai. "Apa yang ingin kamu dengar? Aku akan mengatakannya untukmu." Tantai Lingyan tersenyum dan menatap King Sui. "Betulkah?" King Sui tersenyum, bertanya. Melihat tatapan invasif King Sui, Tantai Lingyan bisa menebak beberapa. Dia berkata dengan lembut, "Itu tidak boleh terlalu berlebihan." Ketika King Sui mendengar ini, dia merasa sangat bahagia dan berkata dengan penuh harap, "Itu berarti saya bisa sedikit berlebihan." Tantai Lingyan tercengang. Orang ini benar-benar bisa mengatakan apapun. Dia melihat ke arah King Sui, katakan dengan cepat, "Jika tidak, kesempatan akan hilang." Ketika King Sui mendengar itu, dia dengan cepat berkata, "Panggil aku kakak." Tantai Lingyan tercengang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepala pria ini. Dia dengan cepat berkata, "Kamu hanya anak nakal." "Saya menolak." King Sui tidak bisa berkata-kata. Dia kemudian mencoba bertanya, "Lalu kamu harus memanggilku apa? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya?" Tantai Lingyan memandang King Sui seolah dia sedang tersenyum. "Kalau begitu panggil aku suami." "Ini seharusnya tidak sulit, bukan?" King Sui melihat ekspresinya dan berkata, "Tutup matamu." Kali ini, Tantai Lingyan tidak mengatakan apapun. King Sui sangat penurut dan melakukan apa yang diperintahkan. Tantai Lingyan mendekat dan King Sui bisa merasakan aroma dingin memasuki hidungnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia bisa merasakan bahwa Tantai Lingyan semakin dekat. "Suami, apakah kamu puas sekarang?" Suara lembut dan lembut terdengar di sebelah telinga King Sui. Itu sedikit dingin tapi masih menarik di hatinya. Dia tak terkendali melingkarkan tangannya di pinggang rampingnya. "Aku puas. Bisakah saya melakukan ini?" "Kamu bajingan, hanya bertanya setelah kamu melakukannya. Jika saya mengatakan tidak, apakah Anda akan melepaskannya?" "Aku tidak akan." King Sui tahu dari kata-kata Tantai Lingyan bahwa dia tidak menyalahkannya karena melakukan ini. Inilah mengapa dia berani mengatakan ini tanpa malu-malu. Tantai Lingyan meletakkan tangannya di bahu King Sui. Jarak wajah mereka kurang dari 1 kaki. King Sui membuka matanya dan melihat wajah cantik di hadapannya yang seputih salju seperti batu giok, dengan watak dingin yang luar biasa. "Aku sangat senang kamu sekarang sangat dekat denganku." King Sui benar-benar merasa bahagia, sangat bahagia. "Aku juga merasa sangat senang bisa dekat denganmu. Saya sangat takut saat itu, takut saya tidak akan bisa mengendalikan diri dan melakukan hal-hal yang akan saya sesali." Tantai Lingyan berkata dengan serius, "Aku sudah lama menunggu hari ini. Anda akhirnya bisa benar-benar menerima saya." King Sui tersenyum. Sebelumnya, ketika dia memanggilnya suami, semuanya sangat jelas. "Aku sudah lama menerima kamu, tapi aku gelisah. Namun, sekarang setelah saya mencapai terobosan, saya seharusnya tidak terus membuat Anda khawatir tentang saya." Tantai Lingyan terus tersenyum tipis, menunjukkan bahwa dia benar-benar sangat bahagia jauh di lubuk hatinya. "Tidak peduli kapan, aku tidak akan bisa meninggalkanmu. Saya bersedia mengkhawatirkan Anda. Bahkan jika kamu lebih kuat dariku, aku akan tetap mengkhawatirkanmu." King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku senang karena kamu mengkhawatirkanku. Aku suka kamu menganggapku seperti itu dan kamu satu-satunya yang bisa melakukan itu." Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Tantai Lingyan, King Sui merasa sangat gelisah. Seluruh kondisi mentalnya sepertinya menegang.
Itu adalah perasaan bahagia yang tak terlukiskan, seolah keinginannya selama bertahun-tahun telah terpenuhi. Lingyan, aku mencintaimu. Tangan King Sui sedikit mencengkeram, menariknya ke pelukannya. Tangan Tantai Lingyan perlahan melingkari leher King Sui perlahan, diam-diam menyandarkan kepalanya di bahunya. Dia sangat pendiam, hatinya juga sangat tenang. Sangat jarang King Sui dengan diam-diam merangkul keindahan dengan keindahan yang tak tertandingi, namun tidak memiliki pikiran yang tidak bermoral dalam pikirannya. Bahkan dia merasa kagum pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Tantai Lingyan tidak sedingin biasanya. Keduanya berpelukan sangat lama. Mereka mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, satu pria dan satu wanita akan menjadi satu kesatuan. Ketika mereka terlahir kembali, mereka akan berpisah. Kemudian, setiap pasangan yang membentuk satu kesatuan perlahan-lahan akan menyisir kerumunan satu sama lain. Saat ini, King Sui sepertinya merasa seolah-olah dia telah menemukan separuh lainnya. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan dan yang paling aneh adalah dia sepertinya merasakan bahwa Tantai Lingyan juga merasakan hal yang sama. Sangat lama kemudian, Tantai Lingyan perlahan mendorong King Sui, sambil tersenyum tipis. Apakah saya bertindak terlalu jauh? Anda tidak akan menyalahkan saya setelah ini, kan? King Sui tersenyum dan bertanya, apa yang akan aku salahkan padamu? Tantai Lingyan sepertinya tidak mengerti kata-kata King Sui. Salahkan aku karena tidak menciummu dan hal-hal seperti itu. Tantai Lingyan dengan cepat berbalik dan pergi sementara King Sui buru-buru mengikutinya. Dia memperhatikan bahwa dia tidak marah tetapi hanya sedikit malu. Tantai Lingyan tahu bahwa semuanya akan berubah seperti ini. Semakin pria ini lebih santai di sekitarnya, dia akan menjadi semakin berani. Namun, dia masih tidak merasa sangat marah dan merasa itu sangat normal, tanpa perasaan menjijikkan. Sebaliknya, dia merasa itu sangat menawan. Tantai Lingyan menggelengkan kepalanya. Hanya ada satu penjelasan mengapa dia merasa seperti ini. Hatinya sudah menerimanya. Penyu tua itu segera kembali. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia akan pergi dan membuat beberapa persiapan. Namun, sepertinya dia belum menyiapkan apapun. King Sui tersenyum, ayo kembali. Saya sangat lapar. Kami akan kembali dan membuat makanan enak untuk dinikmati bersama. Mereka langsung kembali ke balai masakan kekaisaran kota Linhai. Baik Yintong dan Lan Lingfeng belum keluar dari pengasingan mereka. Kebanyakan orang akan berlatih dalam pengasingan untuk mencapai terobosan pada level mereka saat ini. Oleh karena itu, biasanya tidak akan memakan waktu terlalu lama kecuali ada keadaan khusus. Ketika Qin King melihat Tantai Lingyan, dia jelas tercengang. Perasaan spiritualnya sangat luar biasa dan dia tahu bahwa Tantai Lingyan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia tersenyum dan pertama kali melihat King Sui kemudian di Tantai Lingyan, Sister Lingyan, Anda telah mencapai terobosan. Tantai Lingyan meraih tangan Qin King dan mengangguk sambil tersenyum. Qin King merasa sangat bahagia. Dia bukan orang yang berpikiran sempit dan dia senang melihat Tantai Lingyan semakin kuat. Bagaimanapun, ketika Tantai Lingyan menjadi lebih kuat, itu juga akan sangat bermanfaat baginya. Zichesa dan Ling Fei jauh dibandingkan. Mereka tidak tahu bahwa Tantai Lingyan telah mencapai terobosan. Namun, kemunculan tiba-tiba kura-kura tua yang telah mengalami transformasi bentuk telah menyebabkan semua orang sangat tercengang sekali lagi. Bagaimanapun, sudah ada kasus Longzuer. Namun, dengan kasus pertama dengan Longzuer, kura-kura tua yang menjalani transformasi bentuk bukanlah pukulan yang hebat. Meski begitu, semua orang masih cukup terkejut. Mereka tahu bahwa kura-kura tua itu sekarang juga seorang dewa. Dengan kura-kura tua yang sekarang menjadi dewa, Zichesa dan Ling Fei sama-sama bisa mencoba menebak budidaya Tantai Lingyan. Namun, tak satu pun dari mereka yang bertanya. Semua orang makan siang bersama. Jelas ada lebih banyak wanita daripada pria di meja. Awalnya ada Lan Lingfeng dan Yintong, tetapi sekarang, hanya ada King Sui dan kura-kura tua itu. Kura-kura tua itu adalah seorang senior.
Tidak perlu menyembunyikan hal-hal tentang Tantai Lingyan. Oleh karena itu, King Sui memberitahu mereka kemampuan Tantai Lingyan saat ini dan membantunya memberitahu semua orang bahwa istana Raja Iblis akan dipindahkan ke sekitarnya. Keputusan ini sudah dibuat, meskipun mungkin tidak seluruh istana Raja Iblis akan dipindahkan ke sini, karena ada begitu banyak orang, setidaknya sekelompok kecil atau bahkan setengah dari mereka akan bergeser. Ini perlu waktu. Mereka pertama-tama harus memilih lokasi dan menyelesaikan beberapa konstruksi dan barang-barang. 3 hari kemudian, baik Yin Tong dan Lan Lingfeng keluar dari pengasingan mereka. Mereka berdua sekarang berada di level puncak Dewa Semu. Mereka telah meningkat pesat. Mereka secara alami sangat senang melihat King Sui dan memeluknya erat. Baik Yin Tong dan Lan Lingfeng memiliki warisan Dewa Pertempuran, tetapi sayang sekali mereka berdua masih sedikit lemah saat ini. Mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu sebelum mereka dapat mengejar ketinggalan, meskipun kemajuan mereka perlahan-lahan semakin cepat. Ketiga pria itu juga banyak bicara dan menyiapkan meja makanan, mengobrol sambil makan. Hubungan mereka semakin dekat dengan ujian waktu. Itu semua karena Battle God Inheritance. Ketika Yin Tong dan Lan Lingfeng tahu bahwa Tantai Lingyan dan kura-kura tua itu adalah dewa, mereka berdua terkejut dan terkejut. Kali ini, mereka mendapat banyak manfaat dari mengikuti pelatihan dalam pengasingan. Namun, mereka masih jauh dari Tantai Lingyan. King Sui memberi mereka masing-masing buah berlian, bukan dengan harapan akan memberi mereka lebih banyak kekuatan. Manfaat buah suci tidak hanya terbatas pada peningkatan kekuatan seseorang, tetapi juga meningkatkan fisik mereka, serta fleksibilitas dan aspek lain dari saluran meridian dan organ dalamnya. Itu bisa membantu mereka meningkatkan fondasi mereka lebih jauh dan akan lebih mudah bagi mereka untuk melewati kesengsaraan Dewa Semu dan kesengsaraan ilahi di masa depan. King Sui tidak memiliki cukup buah berlian padanya saat ini. Jika tidak, dia akan memberikan masing-masing kepada orang-orang di sekitarnya. Saat ini, dia hanya bisa memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya saat ini. Seiring waktu berlalu, mereka semua akan mendapatkan satu. Keduanya tidak bisa menunggu dan mengkonsumsi buah intan secara langsung, mengesampingkan anggur. Tak satu pun dari mereka mencapai terobosan ke tingkat ilahi. Ini sesuai harapan King Sui. Jika mereka mencapai terobosan, maka King Sui akan merasa itu tidak normal. Masalah dengan laba-laba naga setan berkepala 9 sudah menjadi kejutan besar dan King Sui tidak bisa menjelaskan ini. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi dan bahkan mungkin tidak akan terjadi lagi dalam 100 tahun. Kali ini, keduanya meningkat pesat. Namun, dibandingkan dengan Qin King, mereka masih sedikit lebih lemah. Itu tidak banyak tapi mereka masih menjadi lebih kuat. Kali ini, peningkatan yang mereka terima lebih banyak di area saluran meridian dan organ internal mereka, membuat tubuh mereka marah. Baik Yin Tong dan Lan Lingfeng sangat terkejut. Mereka sekarang dianggap hanya beberapa langkah dari tingkat ilahi. Tentu saja, ini adalah bagian yang sangat sulit dan sulit untuk dilintasi jika mereka tidak menemukan pertemuan yang menguntungkan. Hari-hari berlalu dengan damai saat King Sui terus meredam tubuhnya tanpa henti. Di antara binatang iblisnya, Phoenix Gelap dan Long Swear adalah yang terkuat dan mereka masih menstabilkan kekuatan mereka. Binatang pembunuh naga masih sama dengan kemampuan yang menakutkan. Namun, itu memiliki batasan dan jika itu sendirian, itu tidak akan bisa melepaskan kekuatan yang merusak terlalu besar. Di masa depan, mungkin bisa menciptakan satu yang akan membawa pembantaian mutlak. Bagi binatang pembunuh naga, kecepatan adalah kekuatan absolut. Dengan kecepatan absolut, semua hal lainnya tidak akan menjadi masalah. Gajah naga bersisik emas adalah binatang pertempuran langit dan bumi. Namun, sekarang telah diambil alih oleh Hellfire Phoenix dan laba-laba naga setan berkepala 9. Meski begitu, King Sui masih memegang harapan terbesar untuk gajah naga skala emas. Ini hanya masalah waktu sebelum mencapai tingkat ilahi. Binatang guntur adalah eksistensi yang sangat penting bagi King Sui.
Itu dapat langsung membalikkan keadaan dalam situasi tertentu dan itu juga tidak lemah. Faktanya, dengan Helvire Phoenix dan laba-laba naga iblis berkepala 9, King Sui sudah cukup menakutkan. Keduanya adalah kejutan besar. Selanjutnya, Tantai Lingyan dan kura-kura tua juga telah mencapai terobosan. Tantai Lingyan tidak dapat dipisahkan dari Qin King dan dapat membantu menjaga tempat ini. Segera, Istana Raja Iblis akan dipindahkan ke sini juga. Ye Jiange dan dua wanita lainnya juga eksistensi yang menantang surga sekarang. King Sui sekarang tidak terlalu khawatir tentang Istana Matahari Terbenam. Orang-orang di sekitar King Sui perlahan bangkit. Ini adalah permulaan. Meskipun King Sui tahu bahwa cukup banyak orang di sekitarnya akan bangkit dan menjadi lebih kuat, itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Bagaimanapun, itu adalah perjalanan yang sangat panjang dari tingkat dewa semu ke tingkat ilahi. Tentu saja, para wanita di sekitarnya juga bukan makhluk biasa. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.